panggilan saya bisa Dokter Mikael boleh, Dokter Adi boleh. Gitu. Sudah makan siang semuanya? Kalau begitu kita punya alasan untuk lebih cepat ya. Jadi tema siang hari ini adalah sehat jiwa, aktif bergerak. Di sini peran kader dalam penguatan. Oke, slide. Jadi kita ada 3 tujuan sesi. Yang pertama adalah memahami, menjelaskan kesehatan jiwa sebagai bagian dari kesehatan secara utuh. Jadi kesehatan jiwa ini nanti kita akan pelajari ternyata sangat berhubungan dengan fisik, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sehat itu adalah sehat fisik dan sehat mental. Oke, jadi lebih baik pakai ini atau pakai ini? Ya. Lalu yang kedua itu adalah mengenali. Mengenali ini adalah mengenali perubahan perilaku atau fungsi yang perlu diperhatikan. Jadi nanti kita akan melihat gejala-gejala dari perubahan-perubahan kesehatan mental itu seperti apa. Dan yang ketiga nanti adalah bertindak. Bertindak ini seperti mendengarkan, memberi dukungan dari awal, dan menghubungkan pasien dengan puskesmas. Oke, boleh slide. Oke, dari awal dulu, kesehatan jiwa itu bukan sekedar tidak sakit. Jadi kesehatan jiwa sangat berkaitan dengan kesehatan fisik, di mana sehat jiwa itu artinya adalah kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan, menghadapi tekanan, berfungsi, terhubung, dan tetap memiliki makna. Ini tentunya sedikit berbeda sama kalau kita ngomong kesehatan fisik ya. Kesehatan fisik tentu kita tahu kalau yang demam, batuk, pilek, ada patah tulang atau yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kalau kesehatan jiwa ini kita melihat dari aspek menjalani hidupnya bagaimana, menghadapi tekanan bagaimana, berfungsinya seseorang itu bagaimana, terhubung dan tetap memiliki makna. Lalu apa aja yang kita lihat? Yang pertama adalah emosinya. Kita akan mengenali dan mengelola emosi kita. Emosi itu ada apa aja, coba yang boleh berikan contoh? Marah, nangis, tertawa, senang. Ya, itu adalah semuanya yang namanya emosi. Lalu yang kedua adalah relasi, terhubung dengan dunia dengan orang lain. Kalau ada ngelihat seseorang yang mulai menutup diri, artinya yang paling terganggu adalah relasinya, dan itu merupakan salah satu tanda-tanda orang yang mulai mengalami gangguan jiwa. Yang ketiga adalah fungsinya. Ini mampu menjalankan peran. Maksudnya seperti apa? Peran misalkan sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia bisa masak, bisa mencuci, bisa mengelola keuangan rumah misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan fungsi ini sudah tidak bisa dijalankan, nah ini kita harus hati-hati dengan kesehatan mentalnya seperti apa gitu. Lalu yang terakhir dengan makna, memiliki tujuan dan aktivitas yang bermakna. Jadi kalau misalkan setiap tujuan kita kan pasti ada tujuannya ya, ada maknanya ya. Nah, nanti kalau kita ketemu sama di lingkungan puskesmas ini ada yang misalkan setiap hari dia mandi tengah malam, ternyata itu tanpa makna. Nah, ini kita mulai curiga, kenapa mandi tiap malam gitu, nggak ada alasan apa-apa, tiba-tiba dia mandi jam 1 malam, jam 2 malam. Itu ada ketemu di poli saya. Jadi itu memang sangat nyata, perlu tujuan dan maknanya. Jadi pesannya adalah masalah hidup adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Nggak mungkin kita selama hidup kita seumur kita selama 30 tahun, 40 tahun, nggak mungkin nggak ketemu masalah hidup. Yang penting adalah bagaimana kita mengenali dampaknya dan mencari dukungan. Oke, slide. Nah, ini adalah spektrumnya. Jadi yang paling pertama tentu saja kalau kita semuanya aman, bahagia, itu adalah sejahtera. Lalu seiring berjalannya waktu kita merasa tertekan. Tertekan tuh termasuk pekerjaan. Bekerja di puskesmas misalkan, atau jaga di IGD, atau jaga di poli, itu adalah tekanan hidup. Kalau misalkan kita dapat menjalani tekanan ini dengan baik, kita akan kembali ke sebelumnya, spektrumnya, sejahtera. Tapi kalau misalkan ternyata tekanan yang kita alami selama ini tidak bisa berjalan dengan baik, ini akan menjadi masalah yang menetap, akan maju spektrumnya. Nah, dari masalah yang menetap ini, kalau kelamaan tidak bisa biarkan masalahnya, tidak bisa kita lepaskan benang kusutnya, lama-lama menjadi gangguan jiwa dan gangguan fungsinya. Nah, para kader, teman-teman kader semua itu tidak perlu menentukan diagnosisnya apa, tapi yang diperlukan adalah mengenali perubahan dan menghubungkan warga dengan bantuan yang tepat.
Jadi memang tugasnya sampai di situ. Lalu apa yang perlu diperhatikan kader? Ini ciri-ciri yang tadi nih. Yang pertama adalah menarik diri, kehilangan minat. Yang kedua, tidur atau pola makan yang berubah. Tapi tidur atau pola makan yang berubah ini tentu kita nggak boleh sama ratakan semuanya ya. Misalkan ada yang bekerja sebagai supir malam, tentu tidurnya pasti akan berubah, nggak akan normal yang tidurnya seperti bukan yang supir malam. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan. Hanya saja kalau memang menimbulkan penderitaan, menimbulkan perubahan, ini menjadi salah satu tanda yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, mudah marah, cemas, atau murung. Tentunya ini mudah ya dikenali ya, karena kalau kita ngelihat kenapa tiba-tiba warganya jadi gampang marah, gampang nangis. Nah ini yang kita mudah dikenali sebenarnya. Hanya saja perlu lebih peka saja. Lalu selanjutnya, sulit menjalankan peran sehari-hari. Peran seorang anak misalkan belajar sekolah, tapi dia nggak mau sekolah, nggak mau belajar. Nah ini ada sesuatu yang salah. Peran sebagai ibu rumah tangga sudah mulai berubah. Peran sebagai kepala rumah tangga mulai sudah berubah juga kalau misalkan ternyata dia nggak mau kerja, malas-malesan. Bukan cuma sekedar itu, misalkan kerjaannya sebagai tenaga medis, misalkan sudah mulai sulit nih menjalankan peran-perannya, dia udah mulai malas datang ke IGD, datangnya tidak tepat waktu. Itu sebagai contoh seseorang sudah tidak sesuai dengan peran sehari-harinya. Yang kelima, ini penerapan fungsi sekolah dan kerja, ini berkaitan dengan sama yang nomor 4-nya. Lalu yang keenam, penggunaan zat atau perilaku beresiko meningkat, termasuk merokok yang semakin lama semakin banyak. Ini perlu kita waspadai nih. Yang biasanya mungkin kebiasaan merokoknya kurang dari 1 bungkus, tiba-tiba seiring berjalannya waktu bisa menjadi 3-4 bungkus misalkan satu hari. Nah kita perlu waspada nih hal seperti ini. Lalu ada juga yang namanya minum alkohol atau narkoba. Tentu itu ya kita bisa lihat lah, walaupun memang banyak yang sembunyi-sembunyi, tapi kalau memang kita sekalinya tahu memang penggunaan alkohol terlalu banyak atau narkoba, tentu itu memang butuh bantuan. Oke, selanjutnya. Nah ini peran kader, balik lagi, bukan untuk mendiagnosis. Jadi kita tidak perlu pusingkan dengan mendiagnosis, tapi memang kalau misalkan kita punya pengetahuan lebih tentang gejalanya apa, ciri-cirinya apa, tentu akan lebih mudah untuk menggapai masyarakat. Yang pertama, kenali itu perubahannya apa aja, lalu dekati, bangun rasa aman, dengarkan tanpa menghakimi. Nanti ada contoh-contoh bagaimana cara kita mendengarkan tanpa menghakimi. Selanjutnya adalah dukung, bantu langkah kecil, dan yang terakhir adalah hubungkan ke puskesmas. Prinsip sederhananya adalah lihat orangnya, dengarkan ceritanya, jangan buru-buru memberi label. Ini butuh latihan, tidak mudah. Karena kebiasaan kita setiap kali ada orang yang sedih, kadang-kadang kita buru-buru, kurang berdoa, itu mah masalah biasa, gitu. Itu yang perlu kita latihan memang. Selanjutnya, nah ini komunikasi yang membantu. Hindari, yang dihindari adalah jangan dipikirkan. Yang kedua, kurang bersyukur. Yang ketiga, harus kuat. Yang keempat, orang lain lebih susah. Ini sesuatu kata-kata yang perlu kita hindari. Karena kemampuan kapasitas mental setiap individu, bahkan dalam satu keluarga, bahkan orang kembar pun semuanya berbeda. Kita tidak mungkin menyamakan semuanya. Misalkan contohnya, pribadi kita, pengalaman kita mampu melewati namanya COVID. Kita COVID itu kan salah satu stresor yang cukup berat. Kita mampu melewati itu semua. Tetapi ada beberapa keluarga yang memang COVID itu terdampak luar biasa. Misalkan sampai keluarganya meninggal. Tentu dia akan mempunyai respon yang berbeda terhadap pengalaman COVID itu. Kita nggak mungkin mengatakan orang lain lebih susah, ada yang satu keluarganya ternyata meninggal. Kita nggak pernah tahu ternyata yang meninggal di orang yang kita katakan seperti itu adalah orang tua yang benar-benar dekat dengan dia dari kecil. Bahkan seorang nenek misalkan dekat dari kecil, tentu emosinya akan berubah, akan berbeda. Lalu kita gunakan apa? Yang kita gunakan adalah pendekatan yang lebih luas, lebih universal. Yang pertama, saya lihat akhir-akhir ini ibu atau bapak berbeda ya dari biasanya. Lalu kita lanjutkan, kalau berkenan boleh cerita. Kita dengarkan aja ceritanya. Lalu setiap kali setelah habis cerita, kita katakan terima kasih sudah bercerita. Karena bercerita itu butuh tenaga yang luar biasa, menguras emosi yang luar biasa. Bayangkan kalau misalkan kita punya masalah,
kita nggak tahu mau cerita ke siapapun, pada saat ada orang mau tanyakan seperti itu, bahkan belum selesai cerita aja kita bisa menangis kalau misalkan memang kita lagi ada masalah. Bayangkan seperti itu, seseorang yang sudah membuka semuanya, kita katakan terima kasih. Dan yang terakhir adalah mari kita cari bantuan yang bersama-sama ini. Lalu apa hubungannya dengan aktivitas fisik yang tadi kebetulan teman-teman kader udah melakukannya ya, yang ada gerak-gerakan, terus tunjuk-tunjuk. Nah ini ada hubungannya ternyata. Jadi gerakan itu akan menyebabkan sehat fisik yang lebih baik, tidur yang lebih baik, stres yang lebih terkelola, mood dan kesejahteraan sehingga lebih terjaga. Jadi WHO merekomendasikan orang dewasa melakukan aktivitas aerobik intensitas sedang 100-300 menit per minggu, atau intensitas berat 75-150 menit per minggu. Aktivitas fisik juga dikaitkan dengan manfaat pada gejala depresi dan kecemasan. Contohnya apa? Jalan kaki saat kita mau transportasi. Ini menjadi salah satu alat transportasi juga, jalan kaki. Misalkan dari puskesmas mau ke Rumah Sakit Duta Indah, daripada kita naik kendaraan, lebih baik kita jalan kaki, toh dekat juga. Lalu yang kedua, senam. Ini akan membangun komunitas, akan membangun teman-teman sekitar keliling semuanya. Kan kita nggak mungkin ya senam sendiri, namanya bosen senam sendiri. Biasa senam sama 5 orang, 10 orang. Itu akan membangun komunitas dan kesehatan mental kita akan lebih terjaga. Yang ketiga, contohnya berkebun. Contoh kalau kita berkebun di rumah, taman kita akan lebih bagus lagi ya kalau misalkan memang rumahnya mempunyai ladang. Tapi ini kan hanya sebagai contoh saja. Lalu kalau kita perhatikan aktivitas aerobik yang 150-300 menit ini contohnya seperti apa? Kita ambil contoh yang jalan kaki. Jalan kaki yang diharapkan itu bukan lari ya, jalan kaki misalkan. Jalan kaki 30 menit tanpa berhenti setiap hari selama 5 hari. Itu akan menjaga berat badan kita, mood kita, kualitas tidur kita. Itu akan lebih bagus semuanya. Itu contoh ringan yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, nah ini yang tadi dikatakan jalan kaki ke warung, pasar, tempat kerja. Kita biasakan kalau misalkan memang masih bisa dicapai dan memang gak membahayakan, kita jalan kaki. Tapi tempat kerja kita perhatikan juga ya, jangan kalau yang terlalu jauh jalan kaki. Nanti yang ada sampai sini udah keringetan, udah ngantuk, itu nggak logis namanya. Lalu yang kedua, pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, berkebun, ya itu tetap kita lakukan kalau misalkan memang fisiknya pun masih kuat. Yang ketiga, ini aktivitas komunitas, kerja bakti, senam, kegiatan warga. Memang tampaknya kayaknya males ya, tapi kalau kita lakukan secara rutin, itu selain membangun komunitas, fisik kita pun juga semakin lama semakin terjaga. Yang terakhir, rekreasi aktif, jangan lupa untuk liburan. Ada yang namanya menari, lakukan hobi, bermain, bersepeda. Ini tentunya akan berhubungan sama kesehatan jiwa kita. Pesan kuncinya, ini menarik, sedikit lebih aktif lebih baik daripada tidak aktif sama sekali. Jadi lebih baik kita melakukan hal yang walaupun kecil, nggak ada kayaknya terlihat receh, misalkan jalan kaki aja, tapi ya itu lebih baik daripada kita nggak melakukan sama sekali. Nah ini aktivitas contoh-contohnya. Yang pertama, senam rutin, jalan pagi, kerja bakti, permainan aktif dengan anak. Nah ibu-ibu yang di rumahnya masih punya ada anak kecil, jangan lupa untuk main. Bapak-bapak juga, ini ternyata membangun aktivitas fisik kita dan membangun koneksi dengan anak. Yang kedua, terhubung, ajak tetangga, buat kelompok kecil, saling menyapa, lalu kurangi isolasi sosial. Yang selanjutnya, bermakna. Ini kegiatan sesuai dengan minat tentunya ya. Peran untuk lansia, kegiatan kreatif dan kontribusi untuk lingkungan. Jadi ini memang nanti akan menimbulkan makna-makna tersendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita diskusi sedikit aja. Jadi ada Ibu Sari, 45 tahun, biasanya aktif dalam kegiatan RT. 2 bulan terakhir ia jarang keluar rumah, sering mengatakan tidak bersemangat, tidurnya terganggu dan mulai jarang mengurus aktivitas sehari-hari. Kalau dilihat, teman-teman kader, perubahan apa yang paling menonjol dari kebiasaan sehari-harinya dia? Kira-kira ada yang bisa sharing, ada yang bisa jawab? Ya, sebenarnya yang seperti dikatakan di ceritanya ya, jadi jarang keluar rumah. Yang biasanya mungkin aktif nih keluar rumah.
Terus sering mengatakan tidak bersemangat, berarti dia udah mulai sharing tuh ke teman tetangga-tetangga, cuma dia ngomongnya ya cuman nggak semangat aja nih belakangan ini gitu. Tidurnya terganggu, mulai nggak bisa tidur malam-malam, mulai insomnia, dan yang selanjutnya mulai jarang mengurus aktivitas sehari-hari. Balik lagi, seorang ibu kegiatan yang tadinya aktif kegiatan RT, mungkin kita nggak tahu dia sekretaris RT kah atau apa, mungkin jarang mengurus aktivitas sehari-hari, udah nggak mau tuh aktivitas ikutan arisan, ikutan beberes rumah atau kerja bakti, semua udah nggak mau dilakukan. Nah ini perubahan-perubahan yang bisa kita tangkap. Lalu apa yang Anda akan katakan? Bagaimana membuka percakapannya? Kalau ingat yang tadi ya, jadi saya lihat sudah mulai ada perubahan ya. Ibu Sari kenapa? Ada apa gitu? Sebenarnya kita hindari kata-kata kenapa sih sebenarnya. Biasakan kalau lagi nanya pasien-pasien seperti ini atau ada kecenderungan, kita hindari kata-kata kenapa. Alasannya, kalau misalkan dia tahu kenapa, dia pasti nggak akan bingung. Orang-orang seperti ini biasanya akan bingung. Jadi kita ganti kata-katanya. Ada apa? Ada apa dan kenapa tuh sebenarnya sama aja. Tapi kalau ada apa, biasanya respon tubuh kita akan menjawab, oh saya ada masalah dengan keluarga, saya ada masalah dengan keuangan. Tapi kalau kita tanya kenapa, nggak tahu, saya nggak ngerti kenapa. Itu memang aneh, tapi memang boleh dicoba, pertanyaan itu akan dirubah, responnya pun akan berubah. Lalu setelah itu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Nanti kalau misalkan dia bercerita, terima kasih sudah bercerita. Lalu kalau kita menangkap ada tanda-tanda gejala sedih berlebih, atau penelantaran diri, atau keluarganya sudah mulai terbengkalai, misalkan dia punya bayi tapi bayinya tidak pernah lagi diurus, itu saatnya kita menuju ke puskesmas atau ke rumah sakit. Itulah tugas-tugasnya, menjadi radar-radar di sekeliling kita. Oh ini yang butuh bantuan, ini butuh bantuan. Percayalah itu banyak sekali, dan saya sudah menangkap banyak banget di poli yang keluhannya sebenarnya ya ada yang telat, ada yang memang sudah tepat waktu, dan itu memang butuh banget jangkauan ke pelosok-pelosok dari ibu, teman-teman kader semuanya. Jadi memang saya sering berpikir pasien jiwa tuh banyak sekali, banyak banget, tapi yang ke dokter tuh sedikit sekali. Gitu. Itu yang menarik. Lalu apa langkah selanjutnya? Tentu kita menghubungkan dengan puskesmas. Kita rujuk ke sana, kita bawa pelan-pelan. Memang pasti ada penolakan di awal, apalagi stigma-stigma masyarakat yang mengatakan nanti dicap gila, nanti dicap nggak waras. Itu PR memang. Ya itu berat sekali. Bahkan kalau misalkan, percayalah kalau memang pasien yang dikatakan gila dalam masyarakat itu jauh lebih gampang. Ya misalkan kita katakan ketemu yang nggak mandi nih, itu kita bawanya jauh lebih gampang daripada orang yang hanya merasakan sedih tapi dia butuh bantuan. Itu jauh lebih sulit. Jadi memang kita butuh pendekatan, bisa 1 minggu baru dia nanti mau ke dokter, baru dia sadar ternyata selama ini saya menderita dengan perasaan sedihnya. Itu tugas teman-teman bersama kita nanti. Selanjutnya, lalu kapan perlu segera melibatkan tenaga kesehatan? Ini poin-poinnya. Yang pertama, perubahan perilaku, emosi menetap dan mengganggu fungsi. Yang kedua, keluarga atau warga kesulitan menangani. Kata lainnya apa? Menimbulkan penderitaan buat keluarga, buat dirinya, dan buat lingkungan sekitar. Kalau kita baca berita, sering nggak ketemu, kadang-kadang kita bacanya berita aneh. Ada tetangga suka ngelemparin kotoran kucing lah, kotoran domestik, misalkan dia habis pup, dia lempar ke tetangga. Nah, kita mulai nih latihan membaca berita, lalu kita menilai, kayaknya jangan-jangan dia butuh bantuan nih. Karena kalau kita di berita, kita bisa baca lebih fresh. Tapi bayangin kalau itu tetangga kita, yang ada kita yang marah duluan. Ya kan? Bayangin kalau misalkan kita lagi nyapu, tiba-tiba dilemparin kotoran. Itu adalah poin kedua, warga kesulitan untuk menangani. Jangan-jangan dia butuh bantuan. Lalu yang ketiga, gejala berat atau perilaku sangat berbeda dari biasanya. Kalau ini mungkin kita melihat dengan mata telanjang tanpa pengalaman yang banyak, kita bisa melihat ya, misalkan tiba-tiba dia telanjang keluar rumah, ya kan sesuatu yang aneh ya, atau tiba-tiba nendang kucing misalkan, itu mungkin terdengar aneh tapi ada yang seperti itu. Nah itu tanda-tanda untuk melibatkan tenaga kesehatan. Yang keempat, ada kekhawatiran tentang keselamatan diri atau orang lain. Ini penelantaran diri contohnya, nggak mau makan, nggak mau minum, menyakiti diri, atau penyiksaan.
dari KDRT, atau dengan misalkan dia suka mainan pisau, kita khawatir dia bunuh diri. Nah, ini tanda-tanda. Hati-hati kata-kata pasien-pasien yang mau bunuh diri. Kalau kita katakan kamu kurang bersyukur, kamu kurang berdoa, itu sedih sekali mereka dengarnya. Karena mereka tuh sebenarnya sudah berdoa, sudah bersyukur, tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi yang perlu kita lakukan, balik lagi, memang masalah kamu berat ya, kita selesaikan bareng-bareng ya, apa yang bisa saya bantu? Kamu butuh bantuan orang yang lebih profesional nggak? Hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan untuk teman-teman yang memang punya pikiran-pikiran bunuh diri. Kelima, masalah pada anak remaja yang mengganggu perkembangan atau fungsi, misalkan penelantaran anak. Atau teman-teman kader kan tentu sering berhubungan sama SPOG ya, atau dokter anak ya. Itu kan suka diajarin ASI eksklusif 6 bulan. Atau jangan kasih makanan empasi nanti setelah 6 bulan. Percayalah masih banyak masyarakat kita yang ngasih pisang di bawah 6 bulan, masih nasi. Itu yang masalah pada anak yang mengganggu perkembangan fungsi. Jangan-jangan neneknya perlu bantuan tenaga kesehatan jiwa nih. Tapi bukan artinya kita cap dia gangguan jiwa ya, tapi kita kasihlah knowledge. Mungkin pengalaman masa lalu sudah jauh berbeda dengan pengalaman masa sekarang, informasinya sudah berbeda, knowledge-nya sudah berbeda, tingkat intelijensi sudah berbeda gitu. Sedikit kembali ke nomor 4 tentang bunuh diri. Pernah tahu nggak, pernah nanya nggak, kira-kira orang-orang yang mau bunuh diri itu kenapa sih pengen bunuh diri? Sebenarnya kalau kita pernah tanyakan, putus asa, sebenarnya dia tuh nggak akan pengen mati kok kalau kita tanyakan. Tapi dia tuh menderita, dia nggak tahu jalan keluarnya. Dan kalau kita teliti, kita perhatikan orang-orang yang mau bunuh diri itu tidak pernah punya pikiran bunuh diri satu hari besoknya dilakukan. Biasanya bulanan bahkan tahunan. Dia butuh mengumpulkan keberanian sekian lama untuk penderitaan yang sekian lama tidak ada jalan keluarnya sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Kalau kita tanya kamu mau hidup atau mau mati, kemungkinan besar 80% dia akan mengatakan masih pengen hidup. Cuman saya nggak tahu caranya gimana. Disitulah perannya. Kita perlu segera menolong di situ. Ya, oke. Selanjutnya, next. Slide-nya boleh dibantu next. Oke. Nah, ini kader, ini tugas berat kader karena saya sangat membutuhkan bantuan di sini. Saya tidak mungkin melakukannya sendirian, terutama di daerah Rumah Sakit Duta Indah. Stigma itu yang pertama, stigma masyarakat tentang kesehatan jiwa itu yang pertama malu mencari bantuan, menyembunyikan keluhan, menjauh dari lingkungan, terlambat mendapat pertolongan. Lalu lingkungan yang mendukung itu adalah mendengarkan, tidak memberi label, menghargai privasi, dan mengajak mencari bantuan. Saya ada satu pasien yang mungkin saya bisa sharing sedikit, pasien umur 17 tahun. Tentunya pasien ini masih di bawah umur ya. Kalau berdasarkan di rumah sakit pun 18 tahun baru dikatakan dewasa. Pasien ini sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Hanya dikatakan kamu kurang berdoa, kamu kurang bersyukur, kamu lihat tetangga kamu dan lain-lain. Pasien ini benar-benar nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Obat pun tidak mempan. Saya rasa sebenarnya yang perlu didekati pertama kali adalah orang tuanya, baru ke pasien ini. Tapi tentunya kan orang tuanya nggak mau ya, nggak mau datang nih. Nah, inilah butuh bantuan dari teman-teman kader yang memang kalau misalkan kita melihat anaknya sudah ke rumah sakit tanpa dukungan orang tua, kita bawa aja satu keluarga. Kita rujuk aja satu keluarga nih, karena ternyata problem pentingnya ada di orang tua, bukan di anak. Anak ini adalah korban. Gitu. Itu yang sulit sekali. Banyak sekali pasien saya menemui jalan buntu karena tidak didukung oleh orang tua dan lingkungan. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya, boleh. Oke. Nah, karena kita bicara tentang kesehatan mental, ada baiknya kita juga mengenal sedikit apa aja sih yang paling banyak di masyarakat. Yang pertama depresi, sering dengar ya dengan depresi ya.
gampangnya depresi itu adalah sedih berlebihan, terus-terusan murung. Lalu yang kedua, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini teman baiknya dari depresi. Kira-kira ada yang kebayang nggak gangguan kecemasan tuh kayak gimana? Ketakutan yang berlebihan. Lalu ada yang kayak gimana? Fobia tuh masuk kemana? Misalkan saya ngelihat kecemasan. Jadi fobia itu adalah salah satu kecemasan yang tidak masuk akal. Ya, contohnya saya takut sama ular misalkan. Semua orang juga takut sama ular, tapi yang nggak menjadi masuk akal adalah melihat ular di TV misalkan. Jadi takut sekali sampai nangis. Nah itu kan nggak masuk akal tuh, ngeliat ular di TV sampai takut. Nah itulah ada suatu kecemasan, salah satu bentuk kecemasan. Tapi apakah perlu kita kecemasan itu perlu nggak buat kita? Sebenarnya perlu. Bayangkan kalau kita nggak punya cemas, kita nggak punya cemas nih, kita keluar deh dari puskesmas ini, ada truk banyak banget, kita nggak nengok kiri kanan, udah cuek aja. Yang ada kita koit nanti masuk rumah sakit. Nah itulah fungsinya cemas. Kalau kita sekolah, kita nggak punya cemas, nggak pernah belajar, nggak naik kelas, gitu. Jadi kita butuh cemas. Tapi kalau cemasnya sudah sampai kacau, berlebihan, itu butuh bantuan. Nggak enak loh cemas tuh. Terutama paling sering tuh adalah sebelum tidur. Kita mau flashback semua trauma kita masa kecil misalkan, atau kejadian hari ini. Mungkin waktu kerja kita nggak memikirkan, tapi sebelum tidur kadang-kadang kita suka kepikiran. Paling sering itu adalah cemas. Lalu selanjutnya gangguan psikotik. Gangguan psikotik tuh nggak bisa membedakan realita. Ya kalau kita mau gampangnya melihat orang-orang telanjang yang gimbal di pinggir jalan tuh biasanya udah gangguan realita. Atau melihat bayangan-bayangan, dengar-dengar suara gitu. Itu udah menjadi gangguan psikotik contohnya. Nah, di bagian psikiatri tanpa meremehkan atau meniadakan makhluk-makhluk gaib, kita perlu memikirkan kalau ada orang yang sering mengatakan saya sering lihat bayangan nih di sini, kita perlu curiga jangan-jangan bukan kekuatan spesial, tapi jangan-jangan adalah halusinasi gitu. Kita perlu membedakan. Jadi jangan takut duluan kita gitu, karena semua pasien jiwa rata-rata yang mengalami psikotik itu mendengarkan suara atau melihat bayangan. Nanti kalau misalkan kita sudah takut duluan, ya dianggapnya nanti mistis-mistis aja nih. Ternyata sebenarnya dia butuh bantuan tentang masalah psikotiknya gitu. Gangguan psikotik itu apa aja? Pokoknya panca indera, dengar-dengar suara, lihat-lihat bayangan. Di mulutnya rasanya ada benda-benda yang nggak enak, mencium bau-bau yang nggak nyaman. Misalkan tiba-tiba ada tetangga ibu-ibu ngomong, saya cium bau dupa nih gitu. Tapi itu keseringan. Nah ini jangan-jangan ada sesuatu nih, jangan-jangan dia psikotik nih, gitu. Kecuali semuanya nyium ya, satu keluarga nyium, oke, memang ada bau dupa. Tapi kalau misalkan tiba-tiba enggak, bau kemenyan misalkan. Nah hati-hati nih, kalau misalkan terlalu banyak yang dia tiap hari nyium hal-hal seperti itu. Jatuhnya apa? Nanti paranoid, jadi dia takut. Gitu. Kalau minyak angin enggak kok, aman minyak angin. Lalu selanjutnya gangguan penggunaan zat. Tentu gangguan penggunaan zat ini contohnya alkohol, narkoba, vape. Hati-hati dengan orang yang konsumsi vape terlalu banyak juga, kita perlu perhatian. Gangguan pada lansia. Gangguan pada lansia itu sebenarnya demensia. Mungkin pernah dengar kan demensia, Alzheimer, pikun. Nah itu bagian dari kesehatan jiwa sebenarnya. Yang terakhir adalah masalah kesehatan jiwa anak dan remaja. Misalkan perilaku seks yang menyimpang. Terus ada gangguan tingkah laku, perilaku yang kayak suka siksa binatang, suka tendang-tendang kucing, misalkan tendang-tendang tikus atau bakar-bakar sesuatu. Nah, jangan lupa juga kesehatan itu kan ada, kalau kita lihat ada perkembangan yang mengkhawatirkan, perlu perhatikan. Salah satunya adalah autism, retardasi mental, ADHD atau hiperaktif, itu adalah bagian kesehatan jiwa. Jadi kalau misalkan ada anak-anak ketemu yang bandelnya luar biasa, atau kalau kita melihat, mungkin bahasa kasarnya biar kita gampang ingat, kok nih anak umur 6 tahun kelakuannya masih kayak 2 tahun ya, 3 tahun ya, jangan-jangan itu butuh kesehatan jiwa. Butuh ke dokter psikiater, buat kita cek tes IQ-nya berapa, terus kondisi mentalnya seperti apa. Atau kalau kita ngeliat anak yang bandelnya luar biasa, jangan-jangan itu adalah reaksi marahnya dia terhadap keluarga.
Kita perlu waspada tentang hal itu. Oke, selanjutnya. Nah, contohnya aja nih, depresi itu bukan terlihat sebagai sedih, sekedar sedih. Yang terlihat lebih banyak diam, tidak tertarik pada aktivitas, tidur yang berubah, energinya menurun, konsentrasi menurun, fungsi kerja atau rumah tangga menurun dan terganggu. Lalu yang dapat dilakukan sama kader tuh gimana? Dekati dengan empati. Ada yang paham nggak kira-kiranya berbeda empati dengan simpati apa? Simpati itu kartu Telkomsel. Enggak, bukan. Bagaimana bedanya empati dan simpati? Oke, kalau ada contohnya gini. Ada satu pasien atau tetangga kita ngomong tetangga kita ya. Ada yang setiap hari nangis terus. Lalu kita memberikan bantuan apa yang kamu rasakan dan lain-lain. Lalu kita udah selesai nih ketemu sama dia. Kita pulang malam-malam. Kita memikirkan, aduh kesian banget ya tetangga kita nih, gimana ya nasibnya dan lain-lain. Itu empati atau simpati? Itu simpati. Itu simpati. Hati-hati. Kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai kader, jangan simpati. Kita empati. Kita harus meraba rasakan bagaimana penderitaan dia, tapi kalau udah pulang, ya sudah kita lepaskan. Kehidupannya kita pisahkan. Itulah empati. Karena kalau enggak, nanti yang terserang mentalnya kita sendiri. Bahaya itu. Lalu yang kedua, tanyakan perubahan yang terjadi. Dengarkan, ajak keluarga mendukung. Karena tingkat kesembuhan kesehatan mental sangat berpengaruh dengan keluarga. Lalu hubungi puskesmas bila menetap dan mengganggu. Jangan menyimpulkan malas, kurang bersyukur, cuma cari perhatian. Karena pada dasarnya, memang cari perhatian. Kenapa dia cari perhatian? Karena dia butuh bantuan. Dia nggak tahu caranya gimana. Kalau misalkan kita sakit tenggorokan, gampang ngomongnya. Dok, saya sakit tenggorokan. Tapi kalau saya gelisah, saya nggak tahu gelisahnya karena apa. Jadi dia cari perhatian. Dia marah-marah, dia datang terlambat, dia berperilaku yang tidak sewajarnya. Itu sebenarnya memang cari perhatian. Tapi kita jangan mengatakan, kamu cuma cari perhatian. Kita tanyakan sebaliknya, ada apa kamu seperti ini? Kok kamu 1 minggu terakhir terlambat ya kerjanya? Ada apa? Di rumah baik-baik aja kah? Gitu. Lalu nanti diagnosis memerlukan asesmen klinis, nanti dibantu di puskesmas atau di rumah sakit. Oke, next. Oke, ini contoh-contohnya yang kecemasan kita bisa timbul tuh apa aja? Jantung berdebar, tegang, sulit tidur, sulit konsentrasi, khawatir terus-menerus menghindari situasi tertentu. Teman-teman kader ada nggak yang kayak gini? Jangan-jangan sebelum kita menjaring, kita juga butuh mengidentifikasi diri sendiri dulu nih. Gitu. Lalu pertanyaannya apa? Balik lagi, kita berempati. Apa yang paling membuat khawatir? Lalu berapa lama ini terjadi? Sudah berapa lama kamu mengalami hal ini? Apakah sampai mengganggu tidur atau aktivitas? Dan sudah pernahkah berkonsultasi? Pesannya, keluhan fisik itu nyata. Jadi jangan cuma mengatakan, cuma pikiran. Kenapa ada ngomong kata-kata fisik? Jadi kalau misalkan kita gini, saya stres nih. Kita kan pernah stres ya. Kadang-kadang kita malah mules, kita sakit kepala. Kita tahu problemnya stres. Hindari kata-kata itu cuma perasaan kamu. Artinya kalau udah mental berhubungan sama fisik, berarti memang segera butuh bantuan. Gitu. Kalau mentalnya aja biasanya uring-uringan, tapi kalau udah sampai ke fisik nih, contohnya sakit kepala terus-menerus, mual muntah terus-menerus, nah ini butuh bantuan secepatnya nih kelihatannya. Nah, keluhan medis juga perlu dinilai. Jadi kita perlu menyingkirkan memang ini fisiknya masalah atau mentalnya juga bermasalah atau keduanya atau salah satu. Oke, selanjutnya. Lalu kalau kita berbicara tentang aktivitas fisik itu sebenarnya pengaruh nggak sih? Jadi kalau kita nanti ngomongin, ayo ibu-ibu semuanya senam, arisan, kerja bakti. Tapi kalau kita nggak pernah tahu dasarnya, nanti kita sendiri yang diserang sama masyarakat kayak, apa hubungannya sih olahraga sama kesehatan mental? Nah, sedikit banyak kita pelajarin sedikit ya. Jadi kalau kita diomongin gitu, kita tahu cara balesnya. Yang pertama tentunya kalau kita aktivitas fisik kan kita jadi deg-degan. Nah, itu akan meningkatkan aliran darah, meningkatkan metabolisme. Itu bagus buat fisik kita. Jadi oksigen itu banyak yang tercapai ke otak, terus otot-ototnya terbentuk, pembuluh darahnya jauh lebih segar.
hormon-hormon kebahagiaan akan keluar. Contohnya endorfin, dopamin, serotonin itu akan terjaga. Jadi memang ada hubungannya dengan aktivitas fisik. Lalu kalau kita bicara sedikit bahasa ilmiah, ada yang namanya adaptasi HPA aksis dan respons stres. Kalau menurut teman-teman kader nih, gangguan mental tuh organnya ada nggak sih yang terserang? Kalau kita ngomong darah tinggi, itu kan jantung. Kalau kita ngomong kencing manis, itu kan ada hepar, di bawahnya hepar. Ada pankreas, sorry. Nah, kalau gangguan mental, ada nggak organnya? Hati di mana? Sini, hepar kita dong yang gangguan. Hepatitis nanti. Otak. Jadi gangguan mental itu gangguannya di otak. Apa yang terjadi? Bukan otaknya rusak, bukan otaknya jadi coek ya, tapi listrik otaknya. Kita tahu epilepsi itu kan gangguan kabel di otak. Gangguan mental itu ada beberapa yang sebenarnya sama epilepsi. Contohnya bipolar, manik, depresi, cemas itu sebenarnya cara perjalanan penyakitnya mirip dengan epilepsi. Epilepsi terjadi error listriknya sehingga muncul kelojotan. Ini sama, error listriknya nggak benar. Yang munculnya apa? Perasaan sedih. Jadi sebenarnya pada saat orang bipolar, depresi, dia sebenarnya seperti kejang tapi di mentalnya. Gitu. Nah, aktivitas fisik itu akan mengadaptasi si otaknya. Jadi memang ada hubungannya, otaknya ini pun sendiri akan terpengaruhi. Kalau kita sendiri sebagai tenaga medis nggak tahu, nah nanti kita suka diserang balik. Nggak ada hubungannya, tahu senam sama kesehatan mental. Ternyata ada. Itu yang perlu kita tahu. Lalu, neuroplastisitas BDNF dan faktor neurotrofik. Oke, ini bahasa medisnya susah ya. Tapi kalau bahasa medisnya, intinya pada saat kita olahraga, jogging, jalan kaki, otak kita tuh banyak merespon gerakan-gerakan baru, banyak merespon pikiran-pikiran baru. Otak kita tuh menarik. Pada saat buntu, dia akan mencari jalan tikus lainnya. Itulah namanya neuroplastisitas. Elastisnya otak itu terbentuk dengan cara, salah satunya dengan olahraga. Bayangkan kalau otak kita kaku, kita mau ngomongin apapun, nggak akan bisa masuk. Saya suka pakai istilah kalau saya lagi praktek. Teman-teman tahu kanebo kering nggak? Yang warna kuning kalau kita taruh di luar. Nah, itu kalau otak lagi gangguan mental, itu kayak gitu. Kayak kanebo kering. Kita mau ngomong sampai kita muntah, sampai kita gangguan mental ikut-ikutan, nggak akan berubah orangnya. Gimana caranya biar si kanebo kering ini jadi basah lagi? Dikasih air kan? Nah oke, salah satunya paling gampang memang pakai obat. Kita tetesin airnya tuh pakai obat. Tapi salah satu bisa digunakan juga dengan aktivitas fisik. Orang yang stres, kalau kita ajak jogging sambil cerita, sambil pendekatan, itu tingkat kesembuhannya akan lebih tinggi. Selanjutnya juga memodulasi inflamasi dan respon metabolik. Ini menarik, sebenarnya prinsipnya sama kayak kita kerokan. Kenapa sih orang Indonesia suka banget sama kerokan? Ada nggak penjelasan ilmiahnya dengan kerokan? Pernah kepikiran nggak kerokan itu gimana? Kerokan itu kan gesek-gesek punggung ya, sampai merah. Itu tuh sebenarnya pembuluh darah kita pecah. Pada saat pembuluh darah kita pecah, hormon-hormon tubuh tuh merespon ngeluarin hormon-hormon yang menyembuhkan. Sehingga pada saat itu dipaksa keluar, badan kita kayaknya enakan nih. Karena di dalam tubuh kita tuh sel darah putih, sel-sel baru, semuanya keluar semua. Kenapa hubungannya sama olahraga? Bayangin kalau kita olahraga jalan kaki, kaki kita pegel kan? Prinsipnya sama, berarti ada jaringan yang rusak dan tubuh kita dipaksa untuk membuat yang baru. Itu akan berespon dalam satu tubuh kita. Prinsipnya seperti kerokan, cuman kalau kerokan kan baringan begitu, nah kalau ini olahraga. Prinsipnya mirip. Oke, selanjutnya. Nah ini ya bukti-bukti biologis ya. Jadi memang secara bukti biologis itu ada, secara ilmiah tuh ada aktivitas fisik berfungsi sebagai kesehatan mental. Tadinya saya mau ngajak senam nih, tapi tadi kebetulan sudah dibantu sebelumnya sudah, ya udah. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Oke, nah ini juga contoh-contoh yang secara ilmiahnya kayak gimana. Mungkin kita bisa lihat ke hasil yang diharapkan.
tidurnya bagus, kebugarannya bagus, kesejahteraannya juga bagus. Tentunya kalau kita jarang olahraga, energi kita kan banyak, apalagi kalau kita suka makan hobinya. Wah, energinya numpuk tuh semuanya. Nanti malam-malam yang ada kita kepikiran, tapi energinya nggak habis. Akhirnya kita nggak ngantuk. Yang ada cemasnya makin menang nih dalam tubuh kita. Itu yang kita hindari. Jadi aktivitas fisik akan menyebabkan lelah. Nggak lewat fase cemas, kita langsung tidur. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, aktivitas fisik juga bekerja melalui jalur psikososial. Pada saat kita melakukan aktivitas fisik, olahraga, yang tadinya kita nggak bisa jogging 30 menit, pada saat kita berhasil jogging 30 menit, apa yang kita katakan pada diri kita? Saya mampu melakukan sesuatu. Ternyata saya mampu nih jogging 30 menit. Saya mampu jalan kaki selama 30 menit. Itu akan bisa diterapkan ke semua sistem kehidupan kita. Ternyata masalah ini saya mampu melewatinya. Ternyata ujian ini saya mampu menyelesaikan dan saya lulus. Akan menimbulkan kepercayaan diri. Lalu yang kedua, merasa lebih mampu menjaga diri. Tentunya kalau misalkan tadinya kita kelebihan berat badan, pada saat kita rutin olahraga, kita jadi lebih ideal tubuhnya, lebih langsing. Tentunya akan meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri kan, kayak ternyata saya mampu nih menjaga berat badan saya gitu. Lalu sosial tadi yang seperti saya katakan, teman-teman senam, arisan, kerja bakti, itu akan meningkatkan lingkungan kiri kanan kita. Dan yang terakhir adalah memberikan rutinitas, memberikan struktur harian. Seseorang yang gangguan jiwa biasanya tidak mempunyai struktur keseharian. Kalau orang mempunyai struktur keseharian biasanya lebih sehat jiwanya. Artinya pagi-pagi biasa ngapain, habis itu siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain. Itu ada struktur keseharian. Oke, selanjutnya. Nah, nanti apa aja yang berubah dalam tubuh kita selama kita olahraga? Pertama, jantung, kardiovaskuler. Teman-teman yang punya atau menemukan adanya darah tinggi saat olahraga rutin, biasanya darah tingginya akan lebih gampang terkontrol. Dengan dosis kecil amlodipin akan lebih terkontrol. Lalu otak seperti yang tadi. Jadi otaknya ini kayak ditetesin cairan alami dari tubuh kita. Udah nggak jadi kanebo kering lagi. Lalu metabolik, sensitivitas insulin. Kalau kita bicara kencing manis, pada pasien-pasien dengan kelebihan gula darah, kan banyak banget nih gula darah dalam tubuhnya, kita bakar dengan aktivitas fisik. Tentunya nanti si insulinnya juga akan lebih sensitif gitu. Lalu meningkatkan daya imun orang yang kita jarang ya ngeliat Deddy Corbuzier sakit berat ya, paling cedera otot, tapi kita nggak pernah melihat dia tiba-tiba kolesterol tinggi, serangan jantung gitu, kecuali yang berlebihan sekali. Lalu yang selanjutnya tidurnya juga lebih oke. Yang terakhir adalah psikologisnya, gejala depresi dapat berkurang seiring berjalannya waktu. Oke, selanjutnya. Aktivitas fisik bukan pengganti seluruh terapi. Jadi memang kita dilihat dulu di intensitasnya dari ringan sedang, baik untuk memulai, fokus pada konsistensi. Ini akan membangun kepercayaan diri yang tadi. Lalu pada gangguan jiwa, aktivitas fisik dapat menjadi bagian dari penanganan, tetapi tidak menggantikan asesmen dan terapi klinis bila diperlukan. Jadi jangan salah kaprah juga, pada saat orang yang otaknya seperti kanebo kering sekering itu, jangan lupa obatnya. Ya, karena olahraga aja juga nggak cukup. Lalu yang terakhir, prinsip kader. Ajak secara realistis, mulai dari yang kecil, dampingi, pantau keberlanjutannya, dan terakhir adalah hubungkan dengan puskesmas. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini pesan penutup, kenali. Ini akan terjadi perubahan, lalu dengarkan tanpa menghakimi. Gerak sedikit tapi konsisten, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Lalu terhubung, jangan biarkan orang ini berjalan sendirian. Pada saat orang yang mengalami gangguan jiwa, kalau kita bicara depresi dan cemas, mereka paling senang ditanyakan, bagaimana kabarnya hari ini? Mereka senang seperti itu. Bahkan kalau kita sebutkan namanya dari orang yang tidak kenal, mereka tuh senang, merasa dihargai. Yang terakhir adalah rujuk bila membutuhkan bantuan profesional. Oke, nah ini referensinya, jadi memang banyak penelitian dari WHO, dari buku-buku juga. Tuh. Kelihatannya dari saya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau aku izin siang saya dengan Rosmawati dari RW 11, kebetulan saya ada posyandu juga. Mau bertanya, tadi kan dibahas masalah gangguan lansia, itu ikut.
Setahu kalau lansia itu kan usianya 60 ke atas ya dok. Ya. Nah ini pribadi sih dok, kayaknya kebanyakan sama deh. Kalau misalkan kayak kita nih, kadang kita lagi masak gitu kan, mau buka kulkas kita lupa, aku mau ambil apa ya gitu. Nah itu termasuk, padahal kan usia kita tuh belum lansia ya. Nah itu kenapa ya dok sering kayak gitu? Karena setahu temanku bahkan yang di bawah 40 pun sama mengalami gejala seperti itu. Nah, kita juga bingung kenapa ya gitu. Apakah karena saking stresnya pekerjaan kah, atau capek, atau karena memang dari konsumsinya kita atau kurang istirahat itu aja sih. Iya, makasih ya dok. Oke. Punten dok, boleh duduk sambil duduk dok. Oh, oke, baik. Gini, ini pertanyaan yang menarik dan sering ditanyakan di praktek saya. Kita perlu membedakan yang namanya pikun, demensia, Alzheimer, sama kesulitan konsentrasi. Gitu. Kita perlu membedakan itu. Apa sih demensia Alzheimer? Demensia Alzheimer atau pikun yang pada orang tua itu biasanya kesulitan untuk membuat memori yang baru. Jadi dia lupa nih, misalkan namanya siapa ya tadi ya, tapi dia ingat kejadian-kejadian masa lalu itu dia ingat semuanya. Makanya kadang-kadang orang tua itu lebih sering ngomongin masa lalunya dia. Kalau keseringan seperti itu, nah kita curiga nih, tanda-tanda demensia nih, gitu. Keseringan ngomongin masa-masa jayanya dia, terus-terusan ngomongin seperti itu. Lalu yang kedua, salah mengenali informasi yang baru, itu tanda-tanda demensia. Atau berperilaku di luar kebiasaannya, misalkan kadang-kadang orang-orang pikun itu membutuhkan yang namanya jam alam, artinya matahari. Kalau kamu bayangkan kalau lansia itu tidak boleh keluar rumah, takut jatuh dan lain-lain, artinya dia nggak tahu matahari masuk atau enggak. Sometimes ketemu sama orang tua yang mandi di tengah malam karena dia pikir itu lagi siang. Gitu. Tentunya berbeda dong ya sama kalau ibu-ibu lagi masak lupa tutup pintu kulkas, itu kelihatannya kurang konsentrasi. Betul, kurang oksigen ke otak. Jadi gangguan konsentrasi macam-macam. Kita berbahas yang paling ringan, kecapean, gula darah yang turun, kurangnya oksigen ke otak, kurang tidur, muak kebanyakan. Atau kalau yang makin beratnya lagi, kurang konsentrasi itu kenapa? Jangan-jangan gejala cemas, gejala depresi, itu tuh bisa. Jadi kalau ketemu orang yang gampang lupaan, konsentrasinya menurun, kita kenali. Kenali itu adalah ada apa? Kok kamu belakangan ini banyak salah ya hidupnya? Kok masaknya keasinan terus ya? Kamu kurang konsentrasi kah? Ada apa? Jangan-jangan butuh bantuan. Jadi memang sedikit berbeda dengan demensia ya. Demensia selain dari faktor umur, ya perilaku-perilaku yang aneh, halusinasi. Kalau ibu-ibu sih kelihatannya memang banyak kurang konsentrasi, kecapean. Tapi itu bukan suatu hal yang harus diobatin kan dok? Kalau misalkan balik lagi prinsip, kalau prinsipnya kesehatan jiwa, kalau menimbulkan penderitaan buat diri sendiri, lingkungan sekitar, baiknya konsultasi. Tapi kalau misalkan tidak menimbulkan penderitaan, artinya oh memang saya lupa aja nih, saya menyadari saya lupa. Terus kita menyadari, oh ternyata saya dari tadi tuh banyak mikirin anak belum dijemput, anak belum lansia. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau yang benar-benar kita udah nggak tahu kenapa kayak gini, terus disertai dengan nangis terus-terusan, menarik diri, nah itu yang kita butuh bantuan. Intinya adalah menimbulkan penderitaan. Karena pokoknya kalau taruh barang tuh di mana ya? Berarti kalau udah kayak gitu kita butuh latihan. Misalkan kita bikinnya taruh tempat yang saya tahu nih, saya suka pelupa dan saya tahu kerjaan saya banyak. Oke, saya menyiapkan kalau misalkan kunci saya taruh pasti di sini. Nah kita biasakan hal seperti itu. Itu wajar. Tapi maksudku dengan kayak gitu maksudku bukan hal yang sesuatu yang harus dikhawatirkan gitu. Enggak. Yang serius harus Ya, nah ini juga sering ditanyakan. Kebetulan tadi juga pasien saya juga menanyakan hal seperti ini. Oke, kebetulan nih teman-teman kadang itu kan kayak ujung tombaknya puskesmas juga. Ya, sebenarnya ketergantungan dengan kebutuhan perbedaannya seperti apa? Sekarang saya tanyakan, kalau makan nasi ketergantungan atau kebutuhan? Kebutuhan.
kebutuhan ya. Kita naik lagi nih tingkatannya. Kalau misalkan darah tinggi, hipertensi, minum amlodipin, itu kebutuhan atau ketergantungan? Kenapa kebutuhan? Alasannya? Yes. Karena wajib. Karena jantungnya sudah nggak kuat lagi. Karena jantungnya sudah tidak bisa meregulasi tekanan darahnya. Lalu yang ketergantungan itu seperti apa? Rokok, alkohol, kopi. Kita bisa hidup tanpa itu kan? Itu ketergantungan. Dan sifat ketergantungan itu adalah menambah dosis. Misalkan alkohol yang tadinya 1 bir, lama-lama harus satu gelas, lama-lama jadi 2 gelas. Termasuk Latin misalkan, tadinya satu botol, lama-lama jadi 2 botol. Itulah ketergantungan. Karena kita tidak butuhkan saat itu. Kalau darah tinggi, kita balik lagi ke darah tinggi, jantung kita kan nggak kuat. Kita harus minum amlodipin, itu kebutuhan. Begitu juga dengan kencing manis, itu kebutuhan. Kalau kita bicarakan ke kesehatan mental, pada saat mental kita sudah nggak kuat, kita butuh bantuan obat mental, itu adalah kebutuhan, bukan ketergantungan. Lalu pertanyaan selanjutnya biasanya ada efek sampingnya nggak sih dok? Minum obat amlodipin jangka panjang. Pertanyaan saya, setiap obat itu punya efek samping. Ya, semua obat ada efek samping. Kalau kita ngomong amlodipin, efek sampingnya batuk. Jangka panjang itu bisa batuk. Ya. Terus kita nggak mau minum amlodipin, jantungnya gimana? Iya kan? Pertanyaan dari guru saya waktu saya sekolah ini cukup menarik. Kenapa kita takut dengan efek samping obat, tapi kita nggak takut dengan efek samping yang dihasilkan oleh penyakitnya? Kenapa? Kita juga bingung. Itu biasanya mindset. Sakit jiwa, sedih berlebihan, ujungnya bisa bunuh diri kan? Kenapa kita nggak takut? Kenapa kita takut dengan efek samping obat jiwa, tapi kita nggak takut dengan efek samping si bunuh dirinya? Sedangkan kalau dengan obat jiwa mungkin bisa jadi bunuh diri. Kurang lebih seperti itu. Intinya itu adalah kebutuhan. Oke, baik dok. Mau kita kembali ke tema kita ya dok ya. Oke. Ini kan ibu kader dok. Pasti kan ketemu yang namanya sama ibu hamil. Oke. Ya, ibu hamil. Apa sikap seperti apa yang harus ditunjukkan atau yang dilakukan oleh ibu kader kita menghadapi ibu hamil yang kita tahu ibu hamil ini pasti ada perubahan hormon, ya kan? Mereka stres, belum masalah keluarga, mungkin masalah pribadinya sendiri, ada masa lalu yang belum selesai, seperti itu kan. Nah, pada saat kapan dok, ibu kader kita ini mulai memberikan saran atau apa yang harus mereka lakukan ketika menemui ibu-ibu hamil yang seperti ini? Oke. Banyak faktor yang kita bisa lihat dari kehamilan ya. Pertama, kesiapan umur. Otomatis kalau yang umurnya sudah lebih matang, biasanya hormonnya akan lebih matang juga. Lalu kehamilan ini direncanakan, diharapkan atau tidak, itu tentu juga akan memberikan dampak emosional yang cukup luar biasa. Kalau misalkan tidak diinginkan, biasanya akan mudah depresi, mudah gangguan psikotik, gitu. Kalau tapi tidak menutup kemungkinan pada saat kehamilan yang diinginkan itu juga menimbulkan gangguan-gangguan hormon. Nah, kita tahu ya kalau kita mendapati ibu-ibu lagi hamil semua kan gangguan hormonnya luar biasa, gampang nangis, gampang marah, gampang berubah keinginannya. Nah, kalau misalkan kalau menimbulkan penderitaan, kita berikanlah bantuan. Penderitaan itu apa? Suaminya udah gak kuat nahanin, dia tiap hari nangis, dia tiap hari marah. Padahal sebelum hamil nggak seperti itu. Artinya apa nih? Poin pertama, ada perubahan kebiasaan. Itulah letak kita pendekatan. Kenapa? Ada apa kamu seperti ini? Kalau misalkan memang hanya perubahan hormon, it's okay. Artinya setelah melahirkan akan kembali normal. Tapi hati-hati setelah melahirkan malah terjadi postpartum depression atau baby blues. Itu kita lihat lagi kesiapan umurnya atau bagaimana setelah dia melahirkan, dia sedih berlebihan atau enggak. Prinsipnya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kenali, setiap seseorang mempunyai perubahan kebiasaan di luar kebiasaan sebelum dia sakit, itu berarti udah ada sesuatu yang berubah. Itu kita dekati. Ada apa? Sejak kapan kamu merasa sedih seperti ini?
sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan pada saat anak kamu ada, kamu takut seperti apa gitu. Dan biasanya terjadi pada anak pertama, tapi tidak kemungkinan terjadi pada anak kedua atau ketiga. Nah, hubungannya sama melatih aktivitas fisik pada saat hamil. Jangan lupa, selama kehamilannya aman, tidak spotting, tidak perdarahan, jangan lupa dengan aktivitas fisiknya juga. Kan ada senam ibu hamil, ada senam-senam lainnya lah pokoknya. Nah, itu juga jangan lupa dilakukan. Kecuali memang dia harus bed rest, dia harus nggak boleh gerak aktivitas apa, itu case yang berbeda. Nah, gini gimana dok? Kalau ibu hamil ini kan biasanya selain mereka ada kecemasan, mereka sudah suka dianggap manja. Ya. Ya, gitu ya dok ya. Ya. Manja, terus kurang bersyukur. Nah, ini kan stigma ya, dok, yang bisa menimbulkan stigma yang berbahaya gitu. Seperti itu. Lalu kalimat komunikasi seperti apa dok yang cocok yang bisa diberikan oleh ibu kader kita? Kalau dari ibu kader tentunya kan pasti ilmunya lebih banyak daripada yang tidak bukan ibu kader ya. Jadi harapannya adalah saya paham rasanya nggak enak. Jadi kita lebih ke arah memvalidasi perasaan. Ini bisa kita latih kepada anak kita juga nanti. Saya paham perasaan kamu nggak enak, perubahan fisiknya nggak enak, mualnya nggak enak, marahnya nggak enak. Apa yang bisa saya bantu untuk mengurangi? Gitu. Balik lagi, kehamilan kita tidak akan sama dengan kehamilan dia. Kita nggak mungkin menyamakan, oh dulu waktu saya begini mas santai aja gini. Ya dia belum tentu seperti itu. Mungkin aja beban dari keluarga berbeda, orang tuanya berbeda, mertuanya berbeda, pasangannya berbeda, rumahnya berbeda, gajinya berbeda. Tidak ada yang sama. Jadi hindari kata-kata dulu saya begini, tetangga saya begini. Semuanya berbeda. Berarti kita anggap dia individu baru setiap kali kita ketemu orang-orang. Apa yang bisa saya bantu? Saya paham ya. Kata-katanya itu kata-kata mujarab. Pertama itu, apa yang bisa saya bantu? Saya tahu perasaan kamu gak nyaman. Kehamilan ini berat ya rasanya ya. Terus apa yang bisa meringankan? Apa yang hilang dari kebiasaan kamu saat hamil? Biasanya kan kayak gitu. Hamil dulu sebelumnya bisa ngapain aja, sekarang mulai berat badannya. Mungkin teman-teman ibu-ibu kader juga kan tahu ya pada saat hamil itu berubah bentuk badan tuh. Nah, anak-anak zaman sekarang itu sangat concern dengan hal itu. Perubahan bentuk badan itu menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan juga. Ya nanti saat kamu sudah melahirkan, kita olahraga lagi ya. Kamu jangan takutkan dengan obesitasnya dulu. Nanti kita olahraga lagi, pasti bisa kembali seperti semula. Jangan lagi membandingkan. Nanti lihat nih yang itu aja bisa. Misalkan si artis siapa yang habis melahirkan tiba-tiba badannya bagus lagi. Itu nggak sama. Duit dia jauh lebih tinggi. Kehidupan setiap harinya nggak ada betul-betulin rumah, semuanya dibantu sama Mbak ART. Itu kita nggak bisa menyamakan juga. Kurang lebih itu. Intinya buatlah individu tersebut menjadi individu yang baru yang ya kita tangani seperti individu yang nggak boleh disama-samakan dengan yang lain. Oke, teman-teman. Oh iya. Saya mau nanya dok, ini apa bisa dibilang ada gangguan mental ya, orang tua yang melantarkan anaknya. Jadi anak itu kayak nggak diurus gitu ya, karena sering saya lihat itu tidur itu anak itu semaunya. Di jalanan pun bisa tidur kita, di motor-motor parkir juga dia bisa aja tidur gitu. Seorang anak perempuan yang usia umur 8 tahun, 7 tahun gitu. Jadi di dalam keluarga itu yang saya tahu ada 4 anak dan mereka anak itu tidak memiliki akte kelahiran. Sampai sekarang. Terus anak itu sering datang ke rumah-rumah warga gitu, terus kayak sama sekali nggak diurus gitu, nggak mandi apa gitu. Kalau datangnya ke tempat saya sering saya rayu, kamu kalau mau main di sini pulang dulu ya, mandi ya, atau mau mandi di sini, nggak ada air di rumah, mandi di sini bu, mandi gitu, terus pakein ganti baju. Anak saya kan yang paling kecil itu udah 18 tahun, dipilihin baju yang kecil, mudah, pakai nggak pilih-pilih baju. Jadi apakah anaknya juga udah terganggu gitu?
Nah, terus sudah saya dekati, saya sebagai kader, saya dekati orang tuanya secara baik-baik gitu. Ternyata orang tuanya itu apabila habis didekati ke rumahnya, dia pindah lagi kontrakannya. Oke. Identitasnya itu ada di RT 17 RW RT 17 RW 17. Tapi tinggalnya sekarang di RT 19 RW 17. Nah, begitu saya dekati, ngobrol, anak kamu ini tak khawatir sakit, tidak mempunyai BPJS, anak kamu nanti kelaknya apa biar bisa sekolah, kamu harus anak ini dicantumkan di kakak gitu ya, mempunyai akte biar bisa sekolah. Nasib anak itu nggak tahu, dirayu semaksimal mungkin, tetap tidak mau mengeluarkan aktenya ini. Nah, saya mendapatkan akte kakak orang tuanya itu dari Bidan Tuti pas dia melahirkan anak yang tahun ini kayaknya yang melahirkan, itu melahirkannya di Puskesmas Pinangsari. Dia nggak berani melahirkan di wilayah penjaringan, tinggalnya di sana. Dan itu dapat dari RT-nya. Kenapa kita tahu tinggal di RT 17? Bagaimana kami bisa, saya sebagai kader gitu, biar ada gitu loh rasa percaya ini orang tua tersebut, biar kami bisa bantu. Kan setidaknya kami itu udah ke Dinsos kecamatan. Bagaimana langkahnya biar anak ini mendapatkan haknya, tentunya hak identitas ya. Terus langkah-langkahnya itu ya harus RT RW gitu ya. Tapi diminta aja datanya ini nggak bisa gitu. Biar ada kepercayaan kepada kader itu seperti apa ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kasus yang menarik. Saya pernah mirip-mirip seperti ini waktu saya pendidikan dulu di Bali. Kita satu-satu, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, menurut Ibu itu wajar nggak? Nggak wajar ya. Oke, berarti kita berdasarkan tadi ilmu yang tadi kita pertama adalah kenali dulu. Ternyata ini sesuatu perilaku yang tidak wajar, tidak sesuai dengan norma dan kebiasaan kita di Indonesia, atau kita kalau mau perkecil lagi di Jakarta Utara nih. Ini Jakarta Utara nih. Iya. Ya. Tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Kenapa kita harus beranggapan seperti itu? Sedikit kita membayangkan kalau kejadian ini misalkan terjadi di luar negeri, misalkan saya asal sebut ya, misalkan terjadi di Afrika. Ternyata di Afrika itu anak dari umur 4 tahun sudah dibiarkan berkeliaran. Itu wajar di sana. Jadi tidak ada indikasi gangguan jiwa. Tapi kalau kita kembali ke sini, ke penjaringan, ternyata itu tidak wajar. Dari cerita Ibu, secara singkat dan secara judgmental walaupun tidak boleh, itu kelihatannya memang gangguan kejiwaan, entah dari keluarga orang tuanya yang akhirnya akan merembet ke anaknya. Ya, itu tugas yang berat, butuh kerjasama banyak hal, dan kita akan saya akan bertanya lagi, fokusnya mau ke siapa? Kalau ke anaknya dulu, mungkin kita bisa melakukan hubungi Komnas Perlindungan Anak. Gitu. Nanti akan dievaluasi apakah anak ini akan dibawa sama mereka, dilakukan perlindungan terlebih dahulu, ibunya atau ayahnya langsung diberikan pengobatan secara intensif, karena memang beberapa pasien itu tidak bisa dilakukan secara komunikasi. Ada beberapa pasien yang memang ibaratnya seperti harus dipaksa gitu. Itulah tugas Dinsos sebenarnya, Dinsos, puskesmas sekitar yang memang secara agresif pendekatannya kepada keluarga tersebut. Kalau perlu kayak seperti diikuti, seperti kalau dia pindah diikutin pindahnya kemana, dideketin terus. Memang sulit. Keluarganya udah nggak ada, kedua orang tuanya itu, ibunya ini udah nggak ada. Terus keluarganya ini kakak-kakaknya udah nggak ngaku keluarga karena Oke. Itu berarti memang ya katanya susah diatur, jadi nggak diatur. Waktu lahiran pun itu yang bawa bukan keluarga. Oke. Berarti memang keluarga intinya pun sudah bingung ya. Iya. Berarti memang itu udah tugasnya Dinsos atau KPAI. Udah itu udah tugasnya KPAI atau Dinsos. Tugasnya ibu adalah mendeteksi dan melaporkan. Udah sampai di situ tugasnya. Karena
Karena kalau kita mau masuk ke situ susah sekali pasti. Kurang lebih seperti itu. Atau boleh ditambahkan ya dok, atau di kita itu ada istilah namanya KTPA Bu. KTPA, kekerasan terhadap perempuan anak. Nah di puskes kita ada KTPA, di kepolisian juga ada KTPA. Jadi mereka bisa membantu anak-anak ataupun perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan ataupun sudah tidak bisa berkembang atau produktif, tidak ada keluar dari yang lainnya. Seperti itu. Itu nanti dapat pengembangan dari PPA seperti itu. Betul. Terima kasih sudah ditebak. Iya. Baik dok, pertanyaan terakhir dok sebelum kita mengakhiri sesi pelatihan hari ini. Oke, bagaimana cara kita dok mengajak masyarakat atau warga, terlebih ibu hamil, ya, ibu hamil bergerak bersama nih dok agar menciptakan rasa terhubung sosial dan kegiatan yang tetap aman serta menyenangkan. Seperti tadi ada di slide itu kan ada prinsip gerak bersama, ya, seperti itu dok. Bagaimana dok kira-kira? Mungkin kita perlu ini kali ya, membuat kayak komunitas ibu-ibu hamil. Jadi memang kalau misalkan ada ibu-ibu hamil di lingkungan daerah tertentu di radius berapa lama, kita adakan pertemuan, sharing, apakah ada keluhan kehamilannya, terus nanti ada kegiatan bersama, senang, seperti arisan ibu hamil gitu loh. Terus mungkin itu belum pernah dilakukan atau belum pernah terbaikan, cuman intinya ya kita tetap bangun komunikasi yang baik, yang kita berpikir mengikuti zaman juga. Nggak mungkin ibu hamil di rumah terus, yang ada nanti stres, nanti kehamilannya malah menghasilkan depresi. Jadi kita bangunlah keterbukaan, ternyata ibu hamil boleh kok melakukan aktivitas tertentu, senam tertentu selama kehamilannya normal. Dan balik lagi kalau kita bicara kesehatan mental, bangunlah komunitas, mungkin bisa diketuai sama ibu-ibu kader, kayak sharing-sharing nih kehamilannya ada masalah apa, bagaimana cara penanganannya. Kalau yang sehat pun kiat-kiatnya apa yang selama dilakukan. Bukan tujuan untuk membandingkan, tapi untuk menimbulkan semangat. Ternyata semuanya ada jalan keluarnya, seperti itu. Kelihatannya itu yang saya terbayangkan ya. Baik dok, terima kasih. Kita boleh duduk dulu dok untuk menutup acara kita hari ini. Sudah 1 jam kayaknya berdiri dok, nggak capek dok? Olahraga sekalian, aktivitas. Baik ibu kader kami sekalian, demikian sesi pelatihan kita hari ini ya ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Mikael atas ilmu, pengalaman dan pesan yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir ada di sini. Sungguh luar biasa sekali memberikan waktu untuk datang ke Puskesmas Penjaringan untuk mendengarkan Dr. Mikael menyampaikan bagaimana kesehatan jiwa itu seperti itu. Semoga materi hari ini tidak hanya menambah pengetahuan kita semuanya, tetapi juga dapat kita terapkan dalam menjalankan peran sebagai kader di masyarakat. Mari kita bawa satu pesan sederhana dari sesi hari ini. Poin-poin pentingnya adalah kenali, dengarkan, gerak, terhubung, dan rujuk jika diperlukan. Jangan ragu Bapak Ibu sekalian ketika menemukan sesuatu masalah psikologis di dalam masyarakat, di dalam keluarganya atau teman terdekatnya, boleh. Kalau ragu, belum pede, nanti biasanya jam terbang sih biasanya, ya kan? Gak apa-apa, langsung ke petugas aja di Puskesmas biar nanti dibantu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Pantun terakhir ya, pantun penutup saya hari ini. Jalan pagi bersama-sama, udara segar membuat ceria. Mari jaga kesehatan jiwa agar masyarakat sehat dan bahagia. Demikian pelatihan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat